Halo guys, balik lagi dengan gue Gusti Rido di channel ANGR ya. Dan di video kali ini gue tuh pengen kayak share pengalaman aja tentang selama gue bikin video ya. Selama bikin video kompro, video wedding, video apapun lah itu. Jadi gue pengen share pengalaman aja tentang di waktu kapan aja sih gue pakai kayak mainkan resolusinya gitu. Kan kalau resolusi kamera itu kan ada Full HD, ada 4K, ada HD doang ya kan. Kan banyak tuh ya resolusi. Dan ini gua ngomonginnya pengalaman gua itu tentang memakai kamera yang terkhusus ya, ini kamera Sony ya. Kalau spesifikasinya Sony itu kan dia Full HD-nya itu sampai 120 fps tuh ya kan. Terus kalau 4K-nya dia nggak sampai ke 60 fps ya. Jadi dia mentok cuma 30 atau 25 gitu ya. Ini gua pakai Sony A7 III. Kalau kalian pakai kamera yang lain juga nggak apa-apa kalau misalkan spesifikasi resolusinya itu rada-rada mirip dengan kamera yang gua pakai ini. Jadi ingat ya, kamera yang gua pakai itu Full HD-nya sampai 120, terus 4K-nya itu cuman sampai 30 atau 25 fps. Jadi kita bisa mainin tuh resolusinya ya. Kalau speknya itu terbatas gitu ya kalau kameranya. Dan di sini gue kayak pengen share pengalaman kayak misalkan di waktu kapan aja gue pakai 4K atau Full HD. Contoh kalau 4K itu gue pakai misalkan di shot-shot kayak semacam interview atau kayak shot-shot kosongan atau apa sih bahasanya, stabilize gitu ya, contoh kata-katanya gitu. Nah itu kan shot-shot yang kayak gitu kan nggak memerlukan FPS yang tinggi, jadinya gua pakai resolusi 4K. Nah keuntungannya resolusi 4K itu apa? Kita bisa nge-scale up itu gambarnya gitu ya, nge-scale up. Kalau misalkan kita pakai kanvasnya atau sequence-nya gitu di Full HD ya, jadi kita pakai 1080p kanvasnya, jadi kita bisa nge-scale up tuh gambar 4K-nya. Jadi kalau kita pergede scale up itu nggak bakal pecah. Nah itu adalah keuntungannya. Terus keuntungan yang lainnya itu jadi kayak apa ya? Kalau 4K itu gambarnya lebih tajamnya itu lebih enak gitu dilihat. Kalau kalian keseringan pakai 4K, kalian tuh pasti kayak malas gitu loh mau downgrade lagi video kalian ke Full HD. Yakin dah gue. Kayak gue pertama kali pakai 4K, kayak mantap juga ya hasil gambarnya. Jadi kayak lihat Full HD tuh kayak gitu ya. Jadi kayak keuntungannya itu gambar 4K itu lebih jernih gitu kalau dilihat sama klien gitu ya kan. Nah itu adalah sebagian kecil keuntungan-keuntungan kalau kalian pakai resolusi 4K. Nah misalkan pakai resolusi 4K itu kan kayak gua bilang tadi, itu kan gambarnya bisa di scale up. Terus keuntungan lainnya itu kalian bisa juga bikin fake camera movement kalau pakai resolusi 4K. Misalkan kayak kita shot interview kayak macam ini kan gua shootnya 4K nih. Nah itu kita bisa mainin keyframe posisinya gitu. Jadi kayak seolah-olah kayak lagi panning dari kiri ke kanan gitu. Padahal itu cuman kita edit doang, bukan mainin gerakan kameranya gitu. Itu adalah keuntungan lainnya pakai shoot 4K. Sebenarnya banyak sih keuntungan yang lainnya pakai shoot 4K, cuman gua nggak bisa sebutin satu-satu, mungkin panjang gitu videonya kali ya. Jadi itu adalah keuntungan pakai shoot 4K. Dan juga pengalaman gue pakai 4K itu di waktu-waktu tertentu aja kayak yang gue bilang tadi, kayak interview, shot stabilize, dan lain-lainnya lah ya. Jadi itu adalah keuntungannya gue pakai 4K. Terus misalkan kan ini ada Full HD-nya ini. Nah Full HD-nya ini dia sampai 60 fps sampai 120 fps juga gitu. Nah di waktu kapan aja gua nge-shot pakai Full HD, misalkan kayak gua mau bikin video yang kayak wedding gitu misalkan, itu kan wedding kan butuh yang lebih mellow atau lebih dramatis gitu kan. Nah itu kan pastinya kita butuh kayak shot-shot slow motion gitu ya kan. Nah itu tentunya kita membutuhkan yang namanya FPS tinggi. Jadinya di waktu-waktu kayak wedding atau bikin video-video yang banyak gerakan, kayak misalkan bikin film action atau gerakan action gitulah. Nah di situ gue membutuhkan FPS yang tinggi. Walaupun sebenarnya nggak slow motion juga, misalkan kayak adegan kelahi gitu kan, itu kan membutuhkan FPS yang tinggi juga. Terus kita juga memakai speed kayak shutter speed yang tinggi juga. Jadinya gua pakai Full HD aja gitu. Tapi kerugiannya kita nggak bisa mainin scale up atau mainin fake kamera gitu. Jadi ya tetap mentok kayak gitu aja lah. Karena kalau kita scale up itu dia gambarnya bakal kayak pecah-pecah gitu, nggak
nggak kayak 4K gitu. Kalau kita scale up dia bakal tetap tajam. Nah itu contoh-contoh yang gua misalkan pakai resolusi Full HD. Jadi kayak waktu-waktu tertentu aja gua pakai Full HD, dan juga waktu-waktu tertentu aja kalau gua pakai 4K. Jadi kayak anggapannya gini loh, gua kayak pengen share pengalaman ini karena apa? Biar kayak misalkan fitur kamera kalian itu sebenarnya ada 4K tapi kalian jarang pakai. Kebanyakan yang gua lihat itu orang-orang itu kayak padahal kameranya ini speknya udah tinggi, udah bisa sampai 4K tapi nggak dipakai gitu loh. Itu loh sayang banget gitu ya kan. Jadi mainin aja gitu loh resolusinya, misalkan kayak gua bilang tadi, kayak misalkan short interview doang, pakailah 4K gitu. Jadi klien kalian itu lebih nikmat gitu loh nonton videonya. Jadi kayak lebih mahal lah dijualnya gitu ya kan. Jadi sayang gitu kalau nggak dipakai 4K-nya. Tapi kalau kayak misalkan butuh FPS tinggi, nah kita nggak apa-apa tuh turunin resolusi videonya ke Full HD aja, karena kita membutuhkan yang namanya FPS tinggi. Ya mungkin itu aja obrolan gua tentang pengalaman bikin video ya. Jadi jangan mubazirkan atau jangan kalian biarkan itu 4K-nya dianggurin gitu ya kan. Dipakailah untuk shot-shot yang tertentu aja ya. Misalkan kalau kalian suka dengan obrolan ini atau video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di next video, oke? Bye-bye.